Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1186 Rahasia Tersembunyi 3. Setelah dibawa ke Istana Naga, Erlei tentu senang bisa bebas. Yun Feng memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Erlei sepertinya tidak suka bersama Kulanyi. Dengan kepribadian biasa Erlei, dia lebih suka berada di luar. Meskipun Yun Feng telah mencapai tingkat kaisar, dia masih agak jauh dari mengontrak Erlei. Yun Feng juga bertanya dengan jelas. Erlei adalah binatang ajaib kelas 6 dari tingkat kaisar. Dan dia hanya berada di tingkat 2 tingkat kaisar sekarang, tetapi dia telah mencapai tingkat ini hanya dalam 1,5 tahun. Yun Feng merasa itu tidak cukup, tetapi jika orang lain mendengar ini, rahang mereka akan ternganga kaget. Itu sudah menjadi rintangan bagi seorang raja untuk mencapai tingkat kaisar. Dibandingkan dengan rintangan antara tingkat kaisar dan tingkat dewa, rintangan ini tentu bukan apa-apa, tetapi ada juga tingkat kesulitan tertentu. Lompatan antar level cukup berbahaya. Namun, untuk Yun Feng, dengan bantuan Golden Cauldron Fluid, kesulitannya juga banyak teratasi. Yun Feng tidak menghabiskan banyak usaha untuk melewati langsung antara tingkat raja dan tingkat kaisar. Itu adalah proses yang mulus yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Dengan usia Yun Feng saat ini, dia telah mencapai tingkat kaisar di usia 20-an. Bakat seperti itu pasti langka di dunia. Untuk pergi ke Pulau Bunga Sisa, mereka pasti harus melalui arai teleportasi spasial. Keduanya memasuki arai teleportasi dengan sejumlah besar pengusaha yang pergi ke Pulau Bunga Sisa untuk berbisnis. Setelah transmisi spasial yang stabil, mereka tiba di kota perbatasan di Pulau Bunga Sisa. Terlepas dari beberapa jalur spasial khusus, teleportasi arai di 3 pulau semuanya terletak di kota-kota perbatasan. Sesampainya di Pulau Bunga Sisa, mereka pasti sampai di wilayah Star Cloud School. Sekolah Star Cloud dan sekolah Juxing keduanya memiliki status yang sama di pulau masing-masing. Di wilayah orang lain, setelah kontes dari 3 sekolah, mereka pasti harus berhati-hati. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan nama Feng Yun untuk saat ini. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan hambatan besar baginya untuk melakukan sesuatu. Yun Feng berpikir sejenak dan menggunakan nama aslinya, Lianyi. Kulanyi tersenyum setelah mendengarnya dan berkata bahwa itu adalah nama yang cukup unik. Yun Feng tersenyum acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Sangat mudah untuk mengetahui lokasi Star Cloud School, tapi agak sulit untuk masuk. Memang bagus untuk masuk secara terbuka. Jika dia mengandalkan penyelundupan, itu memang akan sedikit merepotkan dan pasti akan membuat para tetua Star Cloud School khawatir. Tujuan Yun Feng kali ini hanya Leng Mi dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Ada juga Mo Changge. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya di 2 pulau lainnya. Peluang menemukannya adalah yang tertinggi di sini. Apa yang bisa dia lakukan agar tidak menunda pencarian Mo Changge saat mencoba memasuki sekolah Star Cloud? Akan lebih baik jika dia bisa melakukan keduanya, atau itu akan memakan waktu lama. Mereka berdua menemukan sebuah hotel di kota perbatasan ini sekarang. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu di sini, mereka pasti harus bertanya kepada penduduk setempat. Setelah bertanya kepada pemilik hotel, Yun Feng mengerti bahwa ada rumah lelang di setiap kota besar dan kota kecil di Pulau Bunga Sisa, tetapi rumah lelang di sini sedikit berbeda dari tempat lain. Orang tidak hanya dapat melelang barang di sini, tetapi mereka juga dapat memberikan hadiah untuk apa saja, termasuk orang, barang, dan bahkan beberapa informasi. Yang lebih nyaman adalah informasi di dalam rumah lelang semuanya dibagikan. Dengan kata lain, jika Anda memberikan hadiah pada sesuatu, seluruh rumah lelang Pulau Bunga Sisa akan menerbitkan informasi dan semua orang yang datang ke rumah lelang manapun di Pulau Bunga Sisa akan melihatnya. Setelah mendengar itu, Yun Feng dan Kulanyi segera pergi ke rumah lelang. Setelah memasuki rumah lelang, ada banyak orang di sini. Meskipun itu adalah kota perbatasan kecil, rumah lelang selalu menjadi tempat yang paling ramai. Yun Feng meliriknya dengan santai. Ada papan di kedua sisi yang penuh dengan informasi. Orang-orang datang untuk menggantikan mereka dari waktu ke waktu. Tampaknya bisnis di rumah lelang sangat bagus. Nona muda, tuan muda, lelang atau hadiah? Tanya seseorang sambil tersenyum. Kulanyi menjawab dengan santai, Bonti. Hadiah ada di sebelah kanan dan pelelangan ada di sebelah kiri. Jika Anda terburu-buru, Nona muda, tuan muda,
mengapa Anda tidak memberi kami harga yang lebih tinggi sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk Anda? Mengerti. Yun Feng tersenyum ringan. Orang itu membungkuk dan menunjuk ke kanan, lalu berbalik dan pergi. Yun Feng berjalan ke kanan. Itu sedikit lebih dingin daripada pelelangan di sebelah kiri, tapi ada banyak hadiah di papan itu. Ada beberapa tingkatan bounty. Level tertinggi ada di tempat yang paling mencolok, dan level terendah ada di sudut. Seorang anggota staf berjalan dan mengukur Yun Feng secara diam-diam saat dia menjelaskan. Yun Feng meliriknya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Yun Feng sepertinya tidak ingin melepaskan hadiah, anggota staf tidak bisa membantu tetapi berbalik dan pergi dengan sedikit marah. Yun Feng mengabaikannya. Papan hadiah dibagi menjadi beberapa area. Tampaknya informasi hadiah akan diletakkan di tempat yang berbeda sesuai dengan perbedaan harga. Mereka yang berada di tempat yang mencolok pasti akan paling terlihat. Dan semakin kecil kata-katanya, semakin sedikit orang yang menyadarinya. Yun Feng melihat dengan hati-hati pada bagian papan hadiah yang paling menarik perhatian, hanya untuk melihat informasi yang mengejutkannya. Kulanyi juga melihatnya pada saat yang sama dan mencibir. Anak itu memang tidak patuh. Sepertinya dia pandai membuat masalah. Di tempat yang paling mencolok di papan hadiah, ada pesan hadiah di antara pesan lainnya. Dikatakan dengan jelas, 2 orang dicari. Mereka berdua berusia awal 20-an. Salah satunya memiliki mata abu-abu dan yang lainnya menutupi separuh wajahnya dengan rambutnya. Perilakunya sembrono. Sudut mulut Yun Feng tidak bisa membantu tetapi berkedut beberapa kali. Tampaknya Mu Changhai telah menemukan Mo Changge. Namun, mereka dalam masalah di Pulau Bunga Sisa dan tidak bisa menggunakan teleportasi arai sama sekali, jadi mereka tidak bisa menghubunginya sama sekali. Yun Feng melihat ke bawah. Orang yang menandatangani informasi hadiah adalah Star Cloud School. Sekolah awan bintang. Tidak apa-apa jika itu Mo Changge, tetapi apakah Mu Changhai juga bermain-main dengan anak ini? Kulanyi berkata dengan sedih, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Mungkin saat Mu Changhai menemukan Mo Changge, dia sudah berada dalam masalah. Terkait dengan Star Cloud menghemat banyak usaha. Kulanyi mengangkat alisnya. Anak itu mendapat masalah di sini. Apa yang harus saya katakan tentang dia? Master Seribu Salju Hall memang pandai mengajar saudaranya. Yun Feng mengulurkan tangan dan menarik pemberitahuan hadiah di depannya. Melihat itu, Kulanyi bertanya, apakah kamu akan menggunakan ini untuk memasuki Star Cloud? Yun Feng meringkuk bibirnya. Kalau tidak, yang mana yang harus kita gunakan? Ini kesempatan bagus, bukan? 1187 Rahasia Tersembunyi 4. Tapi kamu akan pergi ke Star Cloud tanpa kedua orang itu. Bagaimana jika mereka marah? Yun Feng tersenyum. Aku hanya perlu masuk. Adapun hal-hal lain, mereka tidak ada hubungannya denganku. Keduanya melepas informasi hadiah, yang mengejutkan anggota staf. Seseorang telah menghapus pemberitahuan hadiah tidak lama setelah diposting. Itu terlalu cepat. Ketika Yun Feng mengetahui bahwa itu sudah lama tidak diposting, dia secara alami merasa lega. Untungnya, memang begitu, atau akan sulit bagi kedua orang itu untuk bersembunyi. Sekarang setelah dia menghapus informasinya, hadiah ini pasti akan dibatalkan untuk saat ini. Karena kamu sudah menurunkan hadiahnya, yang terbaik adalah 100% percaya diri. Staf menatap mereka dengan cemas. Yun Feng hanya tersenyum. Karena kami telah menurunkannya, kami pasti percaya diri. Staf melirik mereka lagi. Kalau begitu, tolong tunggu beberapa hari. Seseorang dari Star Cloud School pasti akan datang sendiri. Yun Feng dan Kulanyi saling memandang dan tersenyum santai. Baiklah, aku akan menunggu beberapa hari. Dalam waktu kurang dari 3 hari, sebuah pesan datang dari rumah lelang meminta Yun Feng untuk pergi. Dikatakan bahwa Star Cloud School telah mengirim seseorang ke sana. Yun Feng mengangguk dan pergi bersama Kulanyi. Keduanya menebak dalam pikiran mereka siapa itu. Itu tidak mungkin penatua dari Star Cloud School. Seperti yang diharapkan, di sebuah ruangan di rumah lelang, seorang pemuda yang serius dan dingin datang dari Star Cloud. Dia tampak beberapa tahun lebih tua dari Yun Feng dan terlihat muda dan dewasa. Matanya juga dingin dan tak bernyawa. Kaulah yang mengambil hadiahnya. Pria muda itu berbicara dengan dingin. Yun Feng dan Kulanyi duduk dan akhirnya berkata, ya, kami melakukannya. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Katakan padaku. Pria muda itu berkata terus terang sambil menatap Yun Feng dengan curiga.
Lianyi, dari desa Loyin. Saya ingin masuk ke Star Cloud School. Kulanyi menjawab dengan santai. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Desa Loyin. Yun Feng pasti telah melakukan beberapa penelitian sebelum ini. Desa Loyin memang sebuah tempat di Pulau Bunga Sisa, sebuah desa kecil yang terpencil. Yun Feng bisa menurunkan nilainya dengan mengatakan ini. Pria muda itu segera membencinya seperti yang dia pikirkan. Lagi pula, tidak mungkin seseorang dari desa kecil bisa masuk ke Star Cloud School. Jika kamu telah mengambil hadiahnya, di mana kedua orang itu? Yun Feng tersenyum. Apakah tetua Star Cloud memberikan hadiah pada mereka? Apa sebenarnya yang dilakukan kedua orang ini untuk mendapatkan hadiah itu? Tidak masalah bahkan jika aku memberitahumu. Kedua orang ini membunuh beberapa murid terakhir sekolah Star Cloud dan mencuri barang-barang berharga mereka. Para tetua sangat marah. Mata Yun Feng dan Yun Feng bergerak. Kemarahan mereka tidak mungkin karena para siswa yang meninggal. Itu harus berhubungan langsung dengan barang yang dicuri. Mo Changge adalah Mo Changge. Dia telah menyebabkan masalah yang cukup besar. Dia benar-benar tidak tahu dari tetua mana dia mencurinya. Baiklah, beritahu aku di mana mereka berada. Pemuda itu bertanya lagi. Yun Feng mendongak. Saya ingin memberitahu para tetua sendiri. Apakah itu tidak apa-apa? Kamu pikir kamu bisa memasuki pintu Star Cloud? Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kulanyi menunggu dengan malas di samping. Karena mereka telah mengambil hadiahnya, pemuda ini pasti tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Seperti yang diharapkan, melihat bahwa Yun Feng telah memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, ekspresi pemuda itu tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Dia segera membalik tangannya dan melepaskan aliran energi pertempuran. Mata hitam Yun Feng menjadi dingin saat tubuhnya bergoyang dan dia langsung mengelak. Pria muda itu tercengang dan ingin menyerang lagi, tetapi pergelangan tangannya sudah dicengkeram oleh seseorang dalam sekejap. Kamu, pria muda itu melebarkan matanya. Kapan dia datang ke sisinya? Kenapa dia tidak menyadarinya? Yun Feng berada di kelas 2 tingkat kaisar. Jelas tidak mungkin baginya untuk memperhatikannya ketika dia berurusan dengan seseorang di tingkat raja. Bagaimana dia akan memperhatikannya? Mengapa? Apakah saya meminta terlalu banyak? Yun Feng tersenyum acuh tak acuh sambil menekan jarinya dengan lembut. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi pucat dan tangisan yang menyakitkan keluar begitu saja. Pembuluh darah di dahinya juga muncul samar. Sakit, terlalu sakit. Dia menekan salah satu nadinya dengan kuat. Kekuatan itu akan membuatnya mati kesakitan dalam sekejap. Aku akan membawamu ke sana. Pria muda itu berhasil berkata dengan keringat dingin. Yun Feng melepaskan jarinya dengan dingin dan tubuhnya melintas ke samping. Pemuda itu segera menutupi pergelangan tangannya dan menatap kedua orang di depannya dengan rasa takut yang masih tersisa. Siapa mereka? Apakah mereka benar-benar dari desa kecil itu? Kita masih tidak akan pergi. Yun Feng mengangkat alisnya. Pemuda itu langsung mengangguk. Kepalanya dipenuhi keringat dingin dan dia tidak memiliki momentum seperti saat itu lagi. Penatua juga bermaksud membawa kedua orang ini ke sekolah Star Cloud, tetapi dia dengan egois ingin mendapatkan berita dan menangkap kedua orang itu terlebih dahulu sebelum mengambil pujian. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini tidak semudah yang terlihat, terutama wanita ini. Dia terlihat jauh lebih muda darinya, tapi dia jauh lebih kejam darinya. Dan kekuatannya, mungkin di atas miliknya. Pria muda itu memimpin di depan dan Kulanyi serta Yun Feng mengikuti di belakang. Keduanya mengamati medan dengan cermat di sepanjang jalan. Setelah Mo Changge mencuri barang itu, para tetua Star Cloud pasti menemukannya dalam waktu sesingkat mungkin dan keluar untuk mengejarnya. Namun, setelah mengeluarkan hadiah, mereka pasti gagal menemukannya. Cara terbaik untuk menghindari pelacakan musuh adalah tetap diam. Mo Changge dan Mu Changhai mungkin bersembunyi di area dekat Star Cloud School. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Dengan kekuatan spasial Mu Changhai, mungkin tidak terlalu sulit untuk mengelak. Yun Feng diam-diam mengeluarkan finger spiritual jade. Finger spiritual jade memiliki batas jangkauan. Tidak ada gunanya jika mereka terlalu jauh. Namun, karena mereka sudah ada di sini, jika kedua orang ini benar-benar bersembunyi di dekatnya, giok spiritual jari pasti akan muncul. Yun Feng diam-diam mengaktifkan kekuatan mentalnya dan memasuki finger spiritual jade. Dia melihat giok spiritual jari dengan penuh perhatian,
tetapi tidak ada titik cahaya yang berkedip pada giok spiritual jari di sepanjang jalan. Yun Feng dan Ku Lanyi hanya bisa mengernyit curiga. Apakah mereka melakukan kesalahan? Apakah mereka berdua sudah pergi? Setelah masuk kampus, kalian berdua akan mengikutiku. Anda tidak bisa berkeliaran, kata pemuda yang memimpin jalan. Yun Feng menjawab dengan acuh tak acuh dan menyingkirkan finger spiritual jade. Dia melihat ke depan dengan mata hitamnya. Bangunan yang samar-samar terlihat dari awan di depannya seharusnya adalah Star Cloud School. 1188 Pakar Tingkat Dewa 1. Cukup tanpa hambatan untuk dibawa ke Star Cloud School oleh pemuda itu. Tampaknya pemuda ini harus memiliki status tertentu. Setelah memasuki sekolah Star Cloud, Yun Feng langsung masuk. Dia melihat banyak murid sekolah Star Cloud, tetapi mereka semua tampak marah. Mereka pasti berbicara tentang kontes dari 3 sekolah yang mempermalukan mereka dengan suara rendah. Salah satu nama mereka juga digerus oleh mereka. Jangan biarkan aku melihat Feng Yun. Jika saya melihatnya, saya pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia sebaiknya tidak muncul. Jika dia melakukannya, kami pasti akan memberinya pelajaran. Beraninya dia datang ke sini. Ini wilayah kami. Jika dia datang, dia tidak akan bisa kembali. Mendengar orang-orang ini yang mengertakkan gigi dan ingin memotongnya, Yun Feng terkekeh dalam benaknya. Orang-orang yang berbicara dengan kebencian di wajah mereka tidak akan tahu bahwa Feng Yun yang mereka bicarakan telah melewati mereka dengan adil dan jujur. Meskipun itu adalah wilayah sekolah Star Cloud, dia berjalan dengan adil dan jujur. Ku Lanyi mencibir dan tidak berkomentar. Orang-orang ini semua lelucon di matanya. Setelah berjalan lama, mereka melihat semakin sedikit murid, seolah-olah mereka telah memasuki tempat yang mirip dengan kampus dalam. Kekuatan para murid yang mereka lihat juga menjadi lebih besar, tetapi tidak satupun dari mereka mengenali Yun Feng. Lagi pula, mereka yang bertarung dengannya sudah mati atau lumpuh. Tak satupun dari mereka bisa berjalan di tanah. Di sini, Anda bisa masuk. Pria muda itu membawa mereka berdua ke sebuah ruangan. Yun Feng meliriknya dan mengangguk. Dia mendorong pintu terbuka dengan Ku Lanyi dan masuk. Seketika, Ku Lanyi mengulurkan tangan dan membuka blokade ruang angkasa. Yun Feng mengerutkan kening. Ku Lanyi terkekeh dan membalik tangannya. 2 topeng kulit manusia setipis sayap jangkrik muncul di tangannya. Dia meletakkan salah satunya di wajah Yun Feng dan yang lainnya di wajahnya sendiri, meratakan topengnya. Seketika, 2 wajah berbeda muncul. Jika orang di dalam adalah Leng Mi, jangan beritahu dia. Ku Lanyi melambaikan tangannya dan melepaskan blokade ruang angkasa. Yun Feng mengangguk. Mereka berdua masuk dengan topeng mereka. Segalanya benar-benar seperti yang diharapkan Ku Lanyi. Orang yang menunggu di sana memang orang yang mereka cari, Leng Mi. Apakah kamu orang-orang yang merobek hadiahnya? Leng Mi duduk di sana dengan wajah dingin dan menilai Yun Feng dan Ku Lanyi dengan waspada. Di matanya, keduanya jelas adalah anak-anak liar yang berasal dari hutan belantara desa pegunungan. Wajah mereka juga biasa-biasa saja. Dan kekuatan mereka, sepertinya sangat rendah. Yun Feng dan Ku Lanyi mengenakan topeng 1000 bayangan di wajah mereka. Keduanya mencibir dalam pikiran mereka. Leng Mi benar-benar tidak melihat ada yang salah ketika mereka terus menekan kekuatan mereka. Yun Feng tidak tahu topeng 1000 bayangan mengubahnya menjadi apa. Dia mungkin tidak terlihat baik lagi. Apakah kamu, seorang penatua dari Star Cloud School? Yun Feng berjalan ke depan dan bertanya dengan penuh semangat dan malu-malu. Leng Mi mengangkat alisnya dan berkata dengan agak tidak sabar, karena kamu telah menghapus hadiahnya, beritahu aku di mana kedua orang itu dengan cepat. Jangan khawatir, Star Cloud School akan memberimu hadiah. Yun Feng terkekeh. Penatua, bisakah aku bertanya apa hadiahnya? Ada ejekan di mata Leng Mi. Seorang udik yang belum pernah melihat dunia. Dia bisa menipunya dengan memberinya beberapa hadiah. 3 biji pamungkas. Yun Feng tersenyum setelah mendengar itu. Biji pamungkas. Tidak peduli seberapa kaya Star Cloud School, siapa yang bisa dibandingkan dengan Yun Feng dalam hal biji pamungkas. Dengan Ultimate Crystal Beast, dia adalah orang terakhir di dunia yang tidak memiliki biji pamungkas. Hanya 3, Yun Feng sama sekali tidak peduli dengan mereka, tapi dia benar-benar udik yang vulgar sekarang. Biji pamungkas. Penatua, Anda benar-benar murah hati. Seru Ku Lanyi dari samping.
Ketika mereka melihat Yun Feng, ada ejekan yang dalam di mata mereka. Kalau begitu cepat beritahu aku. Di mana kedua orang itu sekarang? Kesabaran Leng Mi hampir habis dan fitur wajahnya menjadi ganas. Yun Feng segera berkata, "Tetua, kami penduduk desa yang tidak tahu aturan, tetapi penduduk desa harus memiliki hati nurani yang bersih. Jika kedua orang itu bersalah atas kejahatan keji, kami pasti harus memberi tahu Anda. Jika tidak, kita tidak bisa menyakiti siapapun, bukan?" Leng Mi langsung marah. "Katakan saja, Penatua, mengapa kamu begitu marah? Kami hanya ingin tahu kesalahan apa yang mereka lakukan. Apakah layak bagi Star Cloud untuk memobilisasi begitu banyak orang? Kami berdua juga mengagumi Star Cloud dan menunggu untuk menjadi muridnya suatu hari nanti. Jika kedua orang itu benar-benar melakukan sesuatu yang tak termaafkan, kami akan menjadi yang pertama menangkap mereka." Leng Mi mengerutkan kening dan menilai dua orang di depannya lagi. Dia terus merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Kedua orang di depannya terlihat normal, tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, tapi entah kenapa hatinya tidak bisa tenang. Kedua pencuri itu mencuri sesuatu yang berharga dari Star Cloud. Star Cloud pasti harus kembali. Setelah mengatakan itu, Yun Feng dan Ku Lanyi tampak tercerahkan. "Saya mengerti. Sepertinya kami melakukan hal yang benar. Kami mengikat kedua orang itu dan tidak memberikannya kepada orang lain." Mata Leng Yu berbinar setelah mendengar itu. "Kamu menangkap mereka?" Ku Lanyi mengangguk. "Ini benar-benar kebetulan. Kedua orang itu tampak sangat kuat, tetapi mereka tampaknya telah bertempur sengit sebelum kami bertemu. Kedua orang itu terluka parah, jadi kami berdua memanfaatkan mereka." Mendengar ini, keraguan di benak Leng King akhirnya teratasi. Jika saya tidak ceroboh, saya tidak akan membiarkan mereka berdua kabur." Hati Yun Feng dan Ku Lanyi tenggelam. Apa yang mereka katakan saat itu hanyalah kebohongan. Menilai dari sikap Leng Mi, Mu Changhai dan Mo Changge memang menjalani pertarungan yang sulit. Mereka mungkin lolos dengan luka-luka. Jika itu masalahnya, Tetua, ikutlah dengan kami. Kami takut sesuatu akan terjadi, jadi kami menyembunyikan kedua orang itu di tempat rahasia. Yun Feng tersenyum. Leng Mi meliriknya dengan bingung dan bergumam dalam benaknya. Ada apa dengan dua orang ini dari tempat yang kecil? Jika benar-benar ada jebakan, Anda pasti bukan tandingan saya. Ayo pergi." Leng Mi menjentikkan lengan bajunya. Yun Feng dan Ku Lanyi saling memandang dan tersenyum. Mereka mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Pria muda yang membawa mereka saat itu sudah pergi. Keduanya tidak pernah terlihat di sepanjang jalan. Secara alami, tidak ada yang mengenali wajah mereka yang berubah. "Penatua, bagaimana kita bisa keluar dari sini?" Yun Feng bertanya dengan sedikit canggung. Leng Mi mencibir. "Di mana tepatnya kamu menyembunyikannya?" Bab 1189, bab tahun 1189 sampai tahun 1189 pakar tingkat Dewa 2. "Di hutan lebat di pegunungan tidak jauh dari desa," jawab Ku Lanyi. Leng Mi mengerutkan kening. "Aku tidak percaya kedua orang itu melarikan diri sejauh ini dan menghindari mata dan telinga sekolah Star Cloud." Ikuti aku," kata Leng Mi dengan dingin. Dia berbalik dan berjalan pergi. Yun Feng dan Ku Lanyi mengikutinya. Setelah beberapa saat, Leng Mi meminta seorang pemuda untuk melakukan sesuatu. Yun Feng dan Ku Lanyi meliriknya dan tidak mengatakan apapun. "Api kecil, Lan Yi, Yao Yao, setelah kita meninggalkan Star Cloud School, aku akan melepaskan kalian bertiga. Lan Yi, pergilah ke daerah dekat Star Cloud School untuk mencari Mo Changge dan Mu Changhai. Yao Yao dan Little Fire, jangan mengekspos dirimu saat mengikuti kami." "Tuan, bukankah Leng Yi pergi sendirian?" Suara Lan Yi datang. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dengan dingin. Mengapa rubah tua pergi ke pertemuan sendirian? Bahkan orang udik pun tidak bisa menghilangkan kecurigaannya, terutama pada saat ini. "Mengapa saya tidak mengerti apa maksud guru?" Little Fire bertanya dengan bingung. Lan Yi terkekeh. "Kakak api, tidak apa-apa jika kita tidak mengerti. Kami hanya perlu guru untuk mengerti." Yun Feng tersenyum. Meski soal Leng Mi membunuh Wei Ting belum terungkap, atau mungkin sudah terungkap, keluarga Wei hanya bisa menelan amarah mereka dengan situasi saat ini. Percakapan langsung Yun Feng dengan sosok organisasi misterius terakhir kali menunjukkan bahwa misi Leng Mi gagal. Jika bukan karena kesepakatan,
jika Leng Mi adalah anggota dari organisasi misterius, apa yang akan terjadi padanya setelah misinya gagal dan dia terungkap? Karunia ini bisa dikatakan menambah penghinaan pada cedera. Partisipasi Mo Changge dan Mu Changhai, atau lebih tepatnya, barang yang mereka curi, pasti membuat Leng Mi semakin cemas. Kalau tidak, dia tidak akan mengumumkan hadiahnya. Benda yang dicuri Mo Changge pasti berhubungan dengan organisasi misterius itu. Yun Feng merenung dalam benaknya. Segala sesuatu yang tampaknya tidak berhubungan terhubung secara misterius. Rasa dingin di mata Yun Feng semakin dalam. Kali ini, dia akan menangkap kura-kura di dalam toples. Leng Mi memimpin Yun Feng dan Ku Lanyi keluar dari Star Cloud. Jalan yang mereka lalui tampak jauh lebih terpencil dan hanya sedikit orang yang lewat. Yun Feng dan Ku Lanyi mengikuti di belakang dengan sangat tenang, yang membuat Leng Mi sangat puas. Setelah meninggalkan Star Cloud, Leng Mi tidak sendirian. Ada 3 anak muda yang mengikutinya. Mereka tampaknya adalah murid favoritnya. Mereka cukup kuat. Beberapa dari mereka berdiri di atas Magic Beast. Yun Feng dan Ku Lanyi menunjukkan keterkejutan mereka pada waktu yang tepat, yang menarik pandangan menghina yang lain. Leng Mi mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa dari mereka mengendarai binatang ajaib ini ke desa yang disebutkan Yun Feng. Desa Loyin terpencil. Setelah menghabiskan 1 hari 1 malam, dia akhirnya mencapai daerah sekitar desa tersembunyi. Itu memang hutan yang dalam. Yun Feng tidak bisa menahan nafas lega. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar beruntung bisa memukul kepala dengan kebohongan. Di mana mereka? Beberapa orang dari Star Cloud School sepanjang jalan tidak repot-repot berbicara dengan Yun Feng. Mereka semua tetap diam. Dan sekarang, salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Mereka ada di sana. Aku benar-benar tidak tahan untuk turun. Yun Feng terkekeh. Beberapa pemuda Star Cloud semuanya mendengus. Lihat betapa bodohnya kamu. Mungkin keberuntunganmu bisa duduk di Magic Beast. Baiklah, jangan terlalu banyak bicara. Leng Mi berteriak. Beberapa pemuda memutar mata ke arah Yun Feng dan segera mengangguk setuju. Binatang ajaib juga mendarat di hutan lebat dari langit. Beberapa dari mereka melompat dari belakang binatang ajaib dan melihat sekeliling dengan dingin. Kalian berdua, pimpin jalan. Yun Feng dan Ku Lanyi berjalan di depan, sementara Leng Mi mengikuti mereka, dengan beberapa anak muda mengikuti di belakang. Yun Feng memimpin jalan dengan sudut mulutnya meringkuk. Little Fire dan Yao Yao sudah tiba dan mengikuti tidak jauh di belakang anak muda itu. Aura dari kedua binatang ajaib itu tersembunyi dengan sangat baik, jadi Leng Mi tidak menyadarinya sama sekali. Kita belum sampai. Setelah berjalan lama, beberapa dari mereka sudah berjalan semakin dalam ke hutan. Leng Mi bertanya dengan curiga. Yun Feng berbalik. Penatua, kita hampir sampai. Itu hanya di depan. Kami bersembunyi dengan sangat hati-hati. Leng Mi mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sudah terlihat tidak senang. Pada saat ini, Yun Feng memberikan instruksi di benaknya. Little Fire, Yao Yao, tangani 3 orang di belakang secara diam-diam. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui hutan dengan aura yang membuat orang merasa nyaman. 3 anak muda yang mengikuti di belakang sudah menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Angin bertiup di belakang mereka dan tidak membawa bau darah. Leng Mi merasa ada yang tidak beres. Bukankah terlalu sepi di belakang? Dia tiba-tiba berbalik dan menemukan bahwa 3 orang di belakangnya telah pergi. Leng Mi melebarkan matanya dan segera tahu ada yang tidak beres. Dia berbalik dan melihat lagi. 2 orang yang memimpin jalan sudah berhenti. Kedua pasang mata itu menatapnya sambil tersenyum. Kamu? Leng Mi tampak agak panik. Apakah kamu? Ada yang salah dengan nada bicara Leng Mi. Yun Feng dan Ku Lanyi segera mendengar bahwa Leng Mi tidak mengenali mereka, tetapi mengira mereka adalah orang lain. Sebuah pikiran melintas di benak Yun Feng. Dia tersenyum dingin dan berkata, Penatua Leng, Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Apa lagi yang harus Anda katakan? Tubuh Leng Mi langsung gemetar setelah mendengarnya. Ku Lanyi melirik Yun Feng dengan senyum di matanya. Itu bagus. Dia menipunya. Wajah Leng Mi benar-benar memucat setelah mendengar itu. Tubuhnya banyak bergoyang dan matanya tidak setajam sebelumnya. Dia menatap Yun Feng dan Ku Lanyi dengan ketakutan di matanya. Bukan itu masalahnya. Saat itu, nyawa Wei Ting sudah diambil. Tapi seseorang datang di tengah jalan. Dia adalah siswa terbaik dari sekolah Juxing.
Dia tidak hanya merusak bisnisku, tapi dia juga mengambil kembali kepala Wei Ting. Setelah itu, aku mencari mayat Wei Ting kemana-mana, tapi aku tidak bisa menemukannya. Saya tidak punya pilihan selain pergi. Rubah yang sangat tua. Dia mendorong semua kesalahan padanya. Betapa kejamnya. Yun Feng mencibir. Leng Mi, apakah kamu lupa menyebutkan sesuatu? Leng Mi menahan napas. Dia telah kehilangan cincin yang sangat berharga. Ada sesuatu yang penting tentang organisasi di dalamnya. Benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki. Seseorang yang lebih tinggi sangat memikirkannya dan memberikannya kepadanya. Namun, itu sudah hilang ketika dia bangun. Apakah Feng Yun mengambil benda itu? Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia mengambilnya, dia tidak bisa membuka segel cincin itu sama sekali. Itulah yang dipikirkan Leng Mi dalam benaknya, tetapi menilai dari apa yang dikatakan orang ini saat itu, jelas bahwa atasan sudah tahu. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa melanjutkan hidup. Memikirkan hal ini, hati Leng Mi bergetar hebat. Bab 1190, bab tahun 1190 sampai tahun 1190 pakar tingkat Dewa 3. Saya tidak lupa menyebutkan apapun, aku tidak berpikir. Leng Mi, apakah menurutmu atasan tidak tahu? Mereka sudah berbicara dengan Feng Yun itu secara langsung. Yun Feng tiba-tiba berteriak. Leng Mi segera menjadi lebih pucat. Itu tidak mungkin. Dia tidak bisa membuka segel cincin itu. Bagaimana mungkin? Sudah ada fakta untuk membuktikan apakah itu mungkin atau tidak. Anda harus memikirkan apa yang akan terjadi pada Anda sekarang. Ada banyak hal di cincin itu. Karena dia bisa membuka segelnya, dia pasti sudah memasukkan barang-barang itu ke dalamnya. Ini, Leng Mi benar-benar panik. Barang-barang di dalam ring telah diambil. Mungkin atasan bisa membiarkannya menebus kejahatannya mengingat kontribusinya sebelumnya, tetapi jika atasan tahu apa yang hilang darinya beberapa hari yang lalu, dia pasti akan mati. Apa yang hilang darimu kali ini? Iya. Yun Feng segera mengikutinya. Mata Leng Mi melebar tiba-tiba. Dia mundur 2 langkah. Beri aku kesempatan untuk menebus diriku sendiri. Saya telah melakukan banyak hal untuk atasan. Kali ini, saya ceroboh. Selama aku menemukan Feng Yun dan kedua pria itu, aku tidak akan membiarkan beritanya bocor. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama merasa dingin di benak mereka. Membunuh mereka, sungguh langkah yang kejam. Katakan padaku, apa yang hilang darimu kali ini? Yun Feng berteriak lagi. Leng Mi bertanya dengan bingung dan panik, petinggi, tidak tahu. Yun Feng dan Kulanyi langsung mengumpat dalam hati. Mereka tidak mengharapkan ini. Rubah tua ini sebaiknya tidak memperhatikan apapun. Ketika Leng Mi hendak berbicara, dia tiba-tiba merasa rambut di belakang lehernya berdiri tegak. Yun Feng juga merasakan semacam tekanan, yang membuat organ tubuhnya tidak nyaman dan anggota tubuhnya langsung kaku. Apa? Aura macam apa itu? Yun Feng mengangkat mata hitamnya. Tidak ada orang di sekitar, tapi Kulanyi sudah menarik Yun Feng ke dalam pelukannya dengan cepat. Dia menyandarkan wajahnya yang tampan ke telinga Yun Feng dan berkata dengan cemas, "Jangan bersuara. Jangan bersuara." Yun Feng mengangkat kepalanya dan melirik Kulanyi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kepanikan dalam suaranya. Apa yang sebenarnya terjadi? Atau siapa yang datang? Leng Mi berbalik dan lari, tapi Kulanyi mencibir. Mata hitamnya yang murni langsung dipenuhi oleh kemerahan, dan elemen-elemen gelap yang keluar dari tubuhnya langsung menyelimuti mereka berdua. Kulanyi, apa yang sebenarnya terjadi? Yun Feng terkejut melihat kemunculan unsur-unsur gelap dan matanya yang merah, serta tatapan panik Leng Mi yang melarikan diri. Dia tahu bahwa situasinya telah berubah saat ini. Kulanyi menunduk dan menatap Yun Feng dengan rasa gugup yang tertahan di mata merahnya. Bibir tipisnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir, aku di sini. Itu adalah pengumuman diam. Pria itu mengunci Yun Feng di lengannya dan elemen gelap dengan cepat menyelimuti mereka berdua, menghilang seketika. Leng Mi berlari dengan putus asa dan tidak punya waktu untuk memikirkan Yun Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Dia harus melarikan diri dulu. Leng Mi, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kaki Leng Mi dipaku ke tanah. Yun Feng dan Kulanyi, yang bersembunyi di kegelapan, langsung merasakan tekanan yang hampir membuat kewalahan.
Tekanan itu hampir menghancurkan hati mereka. Rasa sakit datang dari tulang mereka dan mereka merasa ingin muntah. Kulanyi mengertakkan gigi dan darah di matanya menjadi lebih dalam. Keduanya akhirnya bernapas. Ketika mereka melihat Leng Mi tidak jauh, sosok berjubah hitam sudah berdiri di depannya. Murid Yun Feng menyusut dengan kencang. Jubah hitam dan pola aneh, aura jahat yang selalu ada, itu salah satunya. Lengan Kulanyi melingkari Yun Feng dengan kuat saat napasnya yang panas terdengar di telinganya. Yun Feng, orang ini bukanlah seseorang yang bisa kau dan aku bandingkan. Dia, ahli tingkat dewa. Yun Feng tertegun. Seorang ahli tingkat dewa. Ada pakar tingkat dewa di organisasi itu. Kulanyi mengerutkan kening dan menatap sosok hitam dengan mata merahnya, dengan kemarahan dan kelegaan di matanya. Untungnya, dia memiliki beberapa kemampuan, atau dia tidak akan bisa mengelak hari ini. Namun, dia tidak menyangka ada juga ahli level dewa di antara orang-orang itu. Tampaknya, perkembangan orang-orang ini telah melampaui imajinasinya. Jika mereka dibiarkan berkembang seperti ini, tidak hanya keluarga Yun, tetapi bahkan keluarganya mungkin akan ditentang oleh mereka suatu hari nanti. Seluruh tubuh Leng Mi membeku di tempat. Dia bahkan tidak bisa bergerak bahkan jika dia mau. Dia adalah ahli tingkat kaisar dengan identitas tetua Star Cloud, tapi dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekarang. Ini benar-benar pertama kalinya dia mengalami ini. Jika orang lain melihat ini, rahang mereka mungkin akan jatuh. Pria berjubah hitam itu muncul entah dari mana. Keringat berbintik-bintik sudah mengalir keluar dari wajahnya yang dingin dan jatuh ke tanah bersama wajahnya. Semuanya berhenti. Suara keringat yang bertabrakan di tanah sepertinya terdengar. Tuan, bibir Leng Mi bergetar saat dia berbicara. Suaranya juga bergetar terus-menerus. Seluruh tubuh pria di depannya terbungkus jubah hitam. Hanya dagunya yang agak bulat yang terlihat. Segala sesuatu yang lain tertutup. Leng Mi, apakah kamu tahu mengapa aku di sini hari ini? Kata pria berjubah hitam itu. Pembuluh darah di dahi Leng Mi tiba-tiba membengkak dan keringat kembali turun. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu sangat pandai berpura-pura bodoh. Pria berjubah hitam itu hanya mengucapkan kalimat sederhana. Otot-otot di sekujur tubuh Leng Mi sudah kencang dan napasnya juga berhenti seketika. Yun Feng dan Kulanyi, yang bersembunyi di samping, mau tidak mau bernapas beberapa kali lebih lambat saat melihat pemandangan di depan mereka. Little Fire dan Yao Yao bersembunyi lebih jauh. Yao Yao telah melepaskan kekuatan kuno, jadi kedua binatang ajaib itu tidak ditemukan. Yun Feng juga lega. Melihat pria berjubah hitam dengan mata hitam jernihnya, hati Yun Feng terjepit dengan keras. Ini adalah pertama kalinya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa muncul di dunianya. Tekanan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa begitu kuat sehingga seseorang di tingkat kaisar membeku di sana. Dia hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Leng Qi mungkin akan mati di sini kali ini. Tuanku, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana Feng Yun membuka segel cincin itu, dan saya tidak tahu bahwa dia menggunakan lencana suara untuk menghubungi bagian atas. Dia seharusnya tidak mampu melakukan itu sama sekali. Leng Mi tampak panik dan menjelaskan dengan putus asa. Pria berjubah hitam itu hanya tertawa aneh. Feng Yun, Leng Mi, betapa bodohnya kamu. Aku kehilangan semua mukaku untuk memiliki bawahan sepertimu. Bab 1191, bab tahun 1191 sampai tahun 1191 munculnya lencana keluarga Yun 1. Tuanku, sejujurnya aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Feng Yun, Yun Feng, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Feng Yun, Yun Feng, Leng Mi tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ekspresi sadar. Yun Feng mengerutkan kening dalam kegelapan. Semua orang di organisasi itu mungkin tahu namanya. Tuanku, dia adalah Yun Feng. Sudah terlambat untuk mengerti sekarang. Tidak apa-apa jika Anda kehilangan cincin itu. Hal-hal di dalamnya bukanlah masalah besar. Tidak apa-apa bahkan jika dia mendapatkannya. Namun, hal-hal yang hilang darimu kali ini membuatku merasa bahwa itu adalah keputusan bodoh untuk membuatmu tetap hidup di dunia ini. Tuan, saya, Leng Mi ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria berjubah hitam itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Leng Mi,
Kamu seharusnya merasa terhormat bahwa aku telah menghabisimu sendiri. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan aliran elemen gelap yang padat keluar dari bagian bawah jubahnya. Mata Leng Mi melebar seukuran katak dengan pembuluh darah di dalamnya. Tidak, tidak, tuanku, tunggu, tunggu, Ark. Dengan jeritan, elemen gelap menusuk tubuh Leng Mi seperti tangan besar dan meremas jantungnya, mengerahkan kekuatan. Leng Mi membuka matanya yang besar dan tubuhnya lembut sampai akhir. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya dan ekspresi wajahnya terpaku pada saat terakhir. Betapa enggannya dia dan betapa dia tidak ingin mati. Hati Yun Feng bergetar lagi saat melihat pemandangan ini. Dia sudah mati. Leng Mi mati begitu saja. Seorang ahli tingkat dewa, ini adalah ahli tingkat dewa. Jika bukan karena perintah dari atas, aku tidak akan repot-repot menyerang. Pria berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya dengan ganas lagi. Elemen gelap langsung menyelimuti mayat Leng Mi dan bau darah yang kuat datang. Yun Feng sangat jijik hingga dia ingin muntah. Bau darah sepertinya telah mencapai titik tertinggi dan langsung menghilang. Melihat tempat mayat Leng Mi berada, ada genangan darah di tanah. Leng Mi sudah menguap di dunia ini. Adapun dua orang yang berjuang di ambang kematian, Pria berjubah hitam itu tiba-tiba mendengus. Hati Yun Feng menegang. Apakah orang ini akan menyerang Mo Changge dan Mu Changhai? Kulanyi juga terkejut. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin kedua orang itu menjadi pasangan orang ini? Hah! Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke tempat persembunyian Yun Feng dan Kulanyi. Keduanya tertegun. Kulanyi mengerutkan kening dan setetes keringat muncul di dahinya. Itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin menemukannya. Kebrutalan melintas di mata merahnya. Jika dia benar-benar ditemukan, dia hanya bisa membiarkan lelaki tua di liontin batu giok itu keluar untuk sementara waktu. Dia dan Yun Feng tidak akan bisa melawan ahli tingkat dewa bahkan jika mereka bekerja sama. Kulanyi mau tidak mau menyentuh liontin giok putih dengan jarinya. Yun Feng menutupi punggung tangan Kulanyi dengan jarinya yang agak dingin. Mereka berdua saling memandang dan melihat melalui pikiran masing-masing. Pria berjubah hitam itu melihatnya diam-diam untuk beberapa saat dan tiba-tiba berkata, jika mereka benar-benar tersembunyi di sana, tidak mungkin aku tidak menyadarinya. Leng Mi benar-benar tidak berguna. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah saat tubuhnya berputar dengan aneh dalam sekejap. Sebuah celah robek secara paksa di ruang angkasa. Kemudian, seluruh tubuhnya langsung masuk ke celah dan langsung menghilang. Yun Feng dan Kulanyi tidak segera muncul. Sebaliknya, mereka menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa orang tadi tidak akan kembali, Kulanyi akhirnya merasa lega. Keduanya muncul dari tempat persembunyian mereka dan kemerahan di mata mereka langsung memudar. Yao Yao, Little Fire, semuanya baik-baik saja sekarang. Yun Feng mengirim pesan telepati. Setelah beberapa saat, dua binatang ajaib dengan cepat bergegas dari tempat lain dengan ekspresi serius di wajah mereka. Yao Yao menerkam kepelukan Yun Feng dengan ganas dan tubuhnya berubah menjadi bentuk muda dari orang duyung lagi. Ekor ikannya melilit pinggang Yun Feng dengan erat dan seluruh tubuhnya meringkuk ke dalam pelukan Yun Feng. Xiao Feng, siapa itu tadi? Aku sangat takut. Yun Feng memeluk Yao Yao dan perlahan membelai sirip telinga birunya untuk menghiburnya. Little Fire melirik Yun Feng dengan sungguh-sungguh di samping. Tuan, orang itu saat itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, kata Yun Feng dengan santai. Mata serigala Little Fire melebar tiba-tiba, sementara tubuh Yao Yao menggigil dan semakin meremas ke pelukan Yun Feng. Dewa, orang seperti itu juga muncul. Little Fire hanya bisa berseru. Itu juga sangat mengejutkan dalam pikirannya. Musuh guru begitu kuat, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa benar-benar ada. Jadi bagaimana jika dia ahli setingkat dewa? Kenapa kamu harus takut? Kulanyi tersenyum santai dan menatap Yun Feng dengan lembut. Cepat atau lambat, tuanmu akan mencapai level seperti itu. Yao Yao mengangguk dengan keras di pelukan Yun Feng. Little Fire juga banyak menenangkan pikirannya. Benar, bahkan jika musuh guru kuat, guru akan menginjak ketinggian itu cepat atau lambat. Yun Feng tidak bisa menahan senyum kecut. Kamu merayuku. Tidak mudah untuk memasuki tingkat dewa, saya hanya berada di tingkat 2 tingkat kaisar. Kulanyi terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Dia cukup gelisah dalam pikirannya.
Dia melepas topeng 1000 bayangan di wajahnya dan menghela nafas panjang. Yun Feng juga melepas topeng di wajahnya. Sekarang, kita harus menemukan Mo Changge dan Mu Changhai sebelum orang itu menemukannya. Ku Lanyi mengangkat alisnya. Apakah menurutmu kedua orang itu masih dekat dengan Star Cloud? Yun Feng mengangguk. Itu hanya intuisiku. Saya harap Lan Yi akan mengirimkan kabar baik. Begitu dia mengatakan itu, Lan Yi sudah mengirim pesan telepati. Menguasai. Lan Yi, ada hasil. Aku tidak mengecewakanmu, Guru. Saya sudah menemukan Mo Changge dan Mu Changhai. Mereka memang masih berada di dekat Star Cloud. Ekspresi terkejut di wajah Yun Feng segera membuat Ku Lanyi mengerti bahwa dia selalu menemukan kedua orang itu. Little Fire dan Yao Yao pasti mendengarnya dengan jelas. Kedua binatang ajaib itu tersenyum bahagia. Sungguh luar biasa menemukan kedua orang itu. Setelah menginstruksikan Lan Yi, dia mengakhiri komunikasi telepati. Sebelum Yun Feng bisa mengatakan apapun kepada Ku Lanyi, pria itu sudah mengangkatnya dengan lengannya. Detik berikutnya, mereka berdua duduk di punggung Little Fire. Yao Yao bersarang di pelukan Yun Feng. Little Fire hanya bisa memutar matanya ke arah Ku Lanyi. Yun Feng terkekeh dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di benaknya. Dia menepuk leher Little Fire. Api kecil, ayo pergi. Serigala awan api mendengus dan menggaruk tanah dengan keras dengan cakarnya karena ketidakpuasan. Kemudian, seluruh tubuhnya melompat dari tanah dengan gesit dan langsung terbang ke langit. Itu berubah menjadi bintang jatuh merah menyala, berkedip melintasi langit. Jauh-jauh dari tempat terpencil ini ke daerah dekat Star Cloud, Yun Feng sangat waspada di jalan. Pembangkit tenaga tingkat dewa yang muncul saat itu memberinya banyak kejutan. Lawannya begitu kuat, dia pasti tidak akan membiarkannya tertinggal terlalu jauh. 1192 munculnya lencana keluarga Yun, 2. Meskipun Yun Feng sangat cemas dalam pikirannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru saat ini. Dia tidak bisa terburu-buru sama sekali. Dia harus berjalan maju selangkah demi selangkah. Hanya dengan berjalan dengan mantap dia bisa berjalan lebih lama. Dia selalu seperti ini dan akan seperti ini di masa depan. Menekan ketidaksabaran dan kecemasan di hatinya, Yun Feng akhirnya merasakan jejak kedamaian di benaknya. Pikirannya yang awalnya panas juga menjadi jauh lebih tenang. Dia harus tetap tenang setiap saat, atau dia akan membuat kesalahan di setiap langkah. Butuh 2 hari. Mereka harus ekstra hati-hati saat Little Fire mengejar target. Mereka akhirnya memasuki area spesifik yang disediakan oleh Lan Yi. Itu adalah hutan yang rimbun dan tidak terlalu dekat dengan Star Cloud. Itu memang pilihan yang bagus untuk bersembunyi di sini tanpa cukup waktu untuk melarikan diri. Alasan mengapa mereka berdua bisa melarikan diri dari kejaran Star Cloud mungkin karena kemampuan Mu Changhai. Lan Yi, kami di sini, kata Yun Feng secara telepati. Lan Yi segera memberitahu dia lokasi persisnya secara telepati. Api kecil masuk lebih dalam. Itu cukup sepi di sepanjang jalan, seolah-olah binatang ajaib di sekitar sudah dibersihkan. Mengikuti instruksi Lan Yi, mereka sudah memasuki kedalaman hutan. Semak-semak di sekitar mereka tiba-tiba mengeluarkan suara dan sesosok tubuh menjulurkan kepalanya. Little Fire segera memuntahkan bola api tanpa ragu-ragu dan meraung dari dalam tenggorokannya, "Siapa di sana?" "Kakak api, ini aku." Lan Yi keluar dengan senyum masam. Jika dia tidak bergerak cepat saat itu, dia pasti akan terbakar oleh api Little Fire. Api kecil mendengus. "Kamu seharusnya tidak diam begitu." Lan Yi tersenyum kecut lagi. Bukannya dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak punya waktu. "Oke." Yun Feng turun dari punggung Little Fire dan Lan Yi berjalan mendekat. Yao Yao keluar dari pelukan Yun Feng dan berdiri di samping dalam wujud manusia. Ku Lanyi juga melompat dari punggung Little Fire. Lan Yi memandang Yun Feng dengan gembira. "Tuan, aku tidak mengecewakanmu." Yun Feng mengangguk. Lan Yi memimpin beberapa dari mereka lebih dalam. Segera, mereka melihat sebuah danau kecil. Air di dalamnya sangat jernih. Yao Yao memandang Yun Feng dengan gembira dan keinginan di dalam hatinya saat dia melihat ini. Lan Yi tersenyum. "Guru, tidak apa-apa. Aku sudah memeriksa danau ini." Yun Feng akhirnya mengangguk. Yao Yao segera berlari ke danau dengan sorakan dan mengayunkan tubuhnya dengan lembut di danau. Ekor ikan biru dengan tetesan air terbang memancarkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari, seperti berlian. Sebuah gua kecil tidak jauh dari danau.
Ada banyak tanaman rimbun di pintu masuk gua. Lan Yi berkata, jika tidak ada sedikit fluktuasi dalam blokade ruang angkasa, saya tidak akan menyadarinya. Saya mendapatkan tanaman ini hanya untuk amannya. Yun Feng mengangguk. Lan Yi selalu teliti. Kulanyi melihat sekeliling dengan malas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti Yun Feng dan menyingkirkan tanaman di pintu masuk gua. Setelah berjalan beberapa langkah, dia mendengar nada yang familiar. Yun Feng, kamu di sini. Apakah kamu merindukan saya? Suara lembut Mo Changge datang perlahan. Yun Feng melihat sosok tinggi bersandar di dinding gua. Dia masih memiliki mata bunga persik itu. Ada cahaya yang mengalir di mata bunga persiknya. Sisi pipinya yang lain masih ditutupi oleh rambutnya, namun sisi wajahnya yang terlihat cukup menarik perhatian para wanita. Kamu cukup santai. Suara dingin Kulanyi datang. Apakah kamu tidak menyebabkan cukup banyak masalah? Ini adalah saudara baik yang diajarkan guru Seribu Salju Hall. Dia menyebabkan masalah di mana-mana. Ada senyum sembrono di sudut mulut Mo Changge dan dia tidak marah. Ekspresi Yun Feng juga jauh lebih dingin. Mo Changge, apa sebenarnya yang kamu curi dari Leng Mi? Mo Changge terkekeh dan melambaikan jari rampingnya di depan matanya. Tut, cantik, kamu salah paham denganku. Aku bukan orang yang menyebabkan masalah kali ini. Yun Feng dan Kulanyi keduanya mengerutkan kening. Bukan dia, mungkinkah itu Mu Changhai? Ya, dia. Jika bukan karena saya kali ini, dia akan mati di Star Cloud School. Mo Changge menunjuk ke dalam dengan jarinya dan mengangkat matanya. Ekspresi Yun Feng segera berubah dan dia masuk ke dalam, melihat Mu Changhai, yang terbaring di tanah sangat lemah saat ini. Yun Feng, Mu Changhai mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng. Dia menarik bibirnya dan memasang senyum yang sangat jelek. Kulanyi mengerutkan kening. Aku tidak berharap kamu menjadi pembuat onar seperti itu. Saya tidak mengharapkan itu. Mu Changhai, kenapa kamu main-main seperti dia? Yun Feng menatap wajah lemah dan pucat Mu Changhai dan sedikit marah. Dia adalah seseorang yang telah mati dan dibangkitkan. Tidak akan mudah baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Light Element tidak bisa digunakan dan ramuannya tidak efektif sama sekali padanya. Dia hanya bisa pulih perlahan sendiri. Jika ada yang salah dalam prosesnya, bukankah usahanya akan sia-sia? Mu Changhai, kamu harus mengerti keinginan siapa agar kamu hidup kembali. Apakah Anda ingin Xiao Jin menderita rasa kehilangan seseorang lagi? Yun Feng meraung. Mu Changhai mengatupkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Mo Changge berjalan mendekat dan tampak agak tidak berperasaan saat melihat ini. Hei, agak menyakitkan memarahinya tanpa bertanya kenapa. Apa maksudmu? Yun Feng berbalik. Mo Changge mengerutkan bibirnya. Mu Changhai, keluarkan. Hal yang harus kamu dapatkan bahkan jika kamu terbunuh. Yun Feng dan Kulanyi memandang Mu Changhai. Apa sebenarnya yang dia bersumpah untuk dapatkan? Mengapa dia begitu impulsif terlepas dari kepribadiannya? Mu Changhai mencari di lengannya dengan wajah pucat. Jauh di tangannya, Yun Feng tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya saat melihat benda itu. Kulanyi bahkan berseru, kamu mengambilnya dari Leng Mi. Mu Changhai mengangguk dan meletakkan benda itu di tangannya di tangan Yun Feng. Dia menatapnya dalam-dalam dengan matanya yang aneh. Yun Feng memegang benda di tangannya erat-erat dengan perasaan yang tak terlukiskan di benaknya. Yun Feng memegang benda di tangannya yang akan membuat Mu Changhai mati untuk mendapatkannya. Itu adalah sesuatu yang sangat dikenal Yun Feng, lencana keluarga Yun. Kata-kata rumit dari keluarga Yun terukir pada liontin giok yang seluruhnya putih itu. Lencana keluarga Yun ini persis sama dengan yang didapat Yun Feng dari keluarga Yun di benua barat. Mengapa Leng Mi memiliki lencana keluarga Yun? Tepatnya, lencana keluarga Yun ini seharusnya tidak muncul sama sekali, atau lebih tepatnya, ada juga keluarga Yun di wilayah tengah. Lencana keluarga Yun, Yun Feng melihat benda di tangannya dengan mata hitamnya dan penuh keraguan di benaknya. Mu Changhai ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia terbatuk beberapa kali. Mo Changge tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Sekilas, aku tahu bahwa benda ini milik keluarga Yun. Namun, karena muncul di tempat seperti itu, keluarga Yun tidak sesederhana yang kukira. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Sepanjang jalan, saya tidak mendengar apapun tentang keluarga Yun. Mu Changhai juga menanyakanmu di sepanjang jalan. Kami mengetahui tentang sekolah Star Cloud secara tidak sengaja,
karena ada kontes antara ketiga sekolah beberapa waktu lalu. Saya ingin ikut bersenang-senang, tetapi tempatnya di sekolah Huafeng dan orang luar tidak diizinkan masuk sama sekali, jadi saya hanya bisa menyerah. Anda tahu kepribadian saya hanya penasaran. 1193 munculnya lencana keluarga Yun 3. Kamu memasuki Star Cloud School tanpa ketahuan. Mo Changge, kamu cukup cakap. Kulanyi menyipitkan matanya dan menatapnya. Mo Changge terkekeh. Tentu saja. Lagi pula, inilah yang paling dikhawatirkan kakak laki-laki saya tentang saya. Saat itu, saya memainkannya dengan rasa ingin tahu, tetapi ketika saya melihat kata-kata yang terukir di bagian belakang, saya langsung tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak ingin mengambilnya, tetapi Mu Changhai bersikeras untuk mengambilnya. Saat ini, Leng Mi kembali. Sayangnya kami bertemu dengannya dan bertarung beberapa kali sebelum melarikan diri. Meski hanya beberapa kata, hal-hal pasti lebih jauh dari itu, terutama saat mereka bertarung dengan Leng Mi. Leng Mi adalah orang di level Emperor level. Mo Changge tidak terluka sama sekali saat mereka berdua bertarung dengan Emperor level. Mu Changhai baru saja terluka parah. Hasil ini sudah beruntung. Tentu saja, itu semua berkat kekuatan ruangnya. Kalau tidak, kami benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Dia juga terluka parah. Kami sudah bersembunyi di sini selama beberapa hari. Untungnya, Anda datang. Mo Changge terkekeh pada Yun Feng setelah mengatakan itu. Yun Feng meliriknya dan melihat lencana keluarga Yun di tangannya. Dia agak bingung. Tidak ada jejak keluarga Yun di wilayah tengah. Dari mana mereka mendapatkan lencana keluarga Yun ini? Kita akan membicarakannya setelah Mu Changhai pulih. Yun Feng melirik Mo Changge. Mo Changge mengangkat bahu. Mengerti, mengerti. Sepertinya perjalanan ke benua tengah ini akan segera berakhir. Perjalananmu akan segera berakhir. Kulanyi tidak terlihat senang. Mo Changge mengangkat alisnya, tapi akhirnya tersenyum. Baik, lagi pula aku sudah lelah bepergian. Sudah waktunya untuk kembali. Namun, bagaimana cara kembali juga memusingkan. Kamu tentu tidak perlu khawatir tentang itu. Kulanyi mencibir. Meskipun kamu tidak menyebabkan masalah, Mu Changhai terluka parah untuk melindungimu. Anda pasti akan menjadi orang yang merawatnya. Mo Changge tertegun. Dia harus merawatnya. Benar-benar lelucon. Yun Feng tampak dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan cairan kuali emas dan membantu Mu Changhai berdiri, meneteskan setetes ke dalam mulutnya dengan hati-hati. Setelah Mu Changhai meminumnya, dia tiba-tiba merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan menatap Yun Feng dengan kaget. Yun Feng menatapnya dengan sungguh-sungguh. Lebih baik, jika kami ingin kembali, kami pasti harus mengandalkan kekuatanmu. Mu Changhai tertegun sejenak dan akhirnya mengangguk dengan keras. Yun Feng bangkit. Mo Changge, tetap di sini. Sekarang setelah saya menemukan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk menyelinap keluar lagi. Mo Changge hanya menghela nafas tak berdaya setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Feng. Baiklah, baiklah, aku pasti akan melakukan apapun yang kamu katakan, cantik. Aku akan mendengarkanmu. Beberapa orang benar-benar perlu diberi pelajaran, kata Kulanyi. Yun Feng, bagaimanapun, memegang tangannya. Lan Yi, keluarlah bersamaku. Lan Yi, api kecil, awasi dia di sini. Kedua binatang ajaib itu mengangguk. Mata mereka menatap Mo Changge dengan sedikit kebencian. Dialah yang menyebabkan masalah di mana-mana. Meskipun masalah yang dia timbulkan saat ini bermanfaat bagi tuannya, dia masih sangat menyebalkan. Melihat dua binatang ajaib menatapnya dengan iri, Mo Changge tersenyum kecut dan duduk di sebelah Mo Changhai. Kakak Changhai, kamu harus cepat sembuh. Daripada ditahan di sini, saya lebih suka pulang. Mu Changhai tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya dengan mata tertutup. Bagian dalam tubuhnya mengalami perubahan luar biasa karena cairan emas ajaib itu. Mu Changhai memikirkan apa yang dikatakan Yun Feng. Jika mereka ingin kembali, itu pasti akan bergantung padanya. Benar, jika kekuatan ruangnya mencapai titik di mana dia bisa merobek ruang terbuka, dia akan bisa datang dan pergi dengan bebas antara benua tengah dan benua timur. Ini juga akan membantu Yun Feng. Dan lencana keluarga Yun itu, pasti ada artinya. Mu Changhai fokus pada kultivasi dan berusaha memulihkan tubuhnya secepat mungkin. Mo Changge duduk di samping dengan tatapan bosan. Kedua binatang ajaib itu menatapnya.
Yun Feng memegang tangan Kulanyi dan berjalan keluar dari gua sebelum dia berkata, lencana keluarga Yun yang saya dapatkan di istana Yun sebelumnya hancur. Yun Feng berdiri diam dan menatap Kulanyi. Dia membalik pergelangan tangannya dan lencana keluarga Yun utuh lainnya muncul, persis sama dengan yang didapat Mu Changhai. Hancur. Kulanyi mengerutkan kening curiga. Yun Feng mengangguk. Ini adalah lencana keluarga Yun Paman Tianfan di benua barat. Yang saya punya sudah hancur. Meskipun saya mengaktifkan yang ini, itu tidak berpengaruh apapun. Saya kira itu hanya bisa digunakan oleh garis keturunan keluarga Yun di benua barat. Adapun yang ini, di mana dan bagaimana Leng Mi mendapatkannya, masih harus diselidiki. Feng Feng, kapan kamu mengaktifkan lencana keluarga Yun? Saat aku berada di level penguasa. Mungkin aura Lord level yang saya masukkan terlalu kuat. Lencana keluarga Yun tidak tahan, jadi. Itu tidak mungkin, kata Kulanyi dengan tegas. Yun Feng bertanya dengan curiga, bagaimana kamu tahu itu tidak mungkin? Kulanyi tersenyum. Bagaimana keluarga Yun bisa menjadi keluarga kecil? Dengan semua yang kita ketahui saat ini, dan kemunculan keluarga Yun di buku catatan itu, keluarga yang tercatat di dalamnya semuanya adalah orang-orang kuno dan kuat. Seberapa burukkah keluarga Yun? Sangat tidak mungkin lencana keluarga Yun dipatahkan oleh aura dewa. Jadi, lencana keluarga Yun yang kudapat, dirusak. Yun Feng segera tampak mengerikan. Kulanyi melihat yang diambil Mu Changhai. Aku tidak tahu apakah itu dirusak, tapi Leng Mi memegang benda ini di tangannya. Kemungkinan besar dia pernah ke benua timur. Saya pernah ke benua timur dan benua barat, Yun Feng mengerutkan kening dan merenung. Aku hanya bertemu penyihir gelap di istana Yun. Elemen gelap. Kulanyi tiba-tiba tertawa kecil. Lencana keluarga Yun memang populer. Mereka sudah menargetkannya saat itu. Lencana keluarga Yunku tidak mungkin palsu, tidak ada orang di sini saat aku mendapatkannya. Jika dipalsukan, pasti sudah dilakukan sebelum saya datang, atau bahkan lebih awal. Kami tidak tahu tentang ini, tapi tidak sia-sia bagi Mo Changge untuk menemukan benda ini. Yun Feng memegang lencana keluarga Yun dengan erat dan perlahan menutup matanya, mencoba menyusup ke dalam kekuatan mentalnya. Dia jelas merasakan penolakan. Tidak, ada kekuatan yang menghentikanku. Kulanyi mengambil lencana keluarga Yun dan menguraikan kata, Yun, dengan lembut dengan jarinya. Bibir tipisnya melengkung membentuk senyuman dingin. Itu hanya tipuan. Elemen gelap tiba-tiba bangkit dari tangan Kulanyi dan dengan cepat memasuki lencana keluarga Yun. Sesuatu sepertinya melonjak di dalam lencana keluarga Yun dan warna liontin giok menjadi semakin keruh. Yun Feng melihat dengan hati-hati dan melihat ada unsur-unsur gelap yang terus bergulir di liontin giok. 1194 munculnya lencana keluarga Yun 4. Mereka mempermainkannya. Itu hanya tipuan. Kulanyi mendengus. Unsur-unsur gelap yang menyerangnya membunuh unsur-unsur gelap yang bersembunyi di liontin batu giok. Ketika semuanya menjadi tenang, elemen gelap perlahan mundur dari liontin giok dan kembali ke tubuh Kulanyi. Baiklah, coba lagi. Kulanyi memberikan lencana keluarga Yun kepada Yun Feng lagi. Yun Feng memegangnya di tangannya dan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak tahu dari mana lencana keluarga Yun ini berasal atau apakah dia bisa membukanya. Dia akan tahu setelah mencobanya. Yun Feng perlahan menutup mata hitamnya dan kekuatan mentalnya yang kaya perlahan memasuki lencana keluarga Yun. Perlawanan saat itu benar-benar dihilangkan dan Yun Feng mampu memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam seluruh lencana keluarga Yun. Seluruh liontin giok putih tiba-tiba memancarkan beberapa sinar cahaya di bawah stimulasi kekuatan mental Yun Feng. Dan di suatu tempat yang jauh, di aula leluhur yang gelap, sebuah liontin giok yang diletakkan di atasnya juga memancarkan cahaya secara tiba-tiba, menembus kegelapan seperti cahaya fajar. Secercah cahaya tiba-tiba melintas di kegelapan. Kedua penjaga yang berdiri di luar pintu tiba-tiba berbalik dan melihat ke dalam dengan penuh perhatian untuk beberapa saat. Kemudian, mereka saling memandang. Apakah kamu melihat cahaya? Kurasa, aku melihatnya. Mereka berdua menunggu sebentar dalam diam dan melihat ke dalam melalui celah pintu. Namun, tidak ada cahaya sama sekali, seolah-olah pancaran cahaya tadi hanyalah ilusi dan tidak pernah muncul lagi. Keduanya menggosok mata mereka dengan keras dan menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Melihat memang tidak ada cahaya lagi, mereka tidak bisa menahan nafas dalam-dalam.
Kami sudah terlalu lama di sini dan kami berhalusinasi. Pantas saja para tetua begitu cemas. Keluarga Yun, ah. Mereka berdua saling memandang, menggelengkan kepala dan menghela nafas lagi. Kemudian, mereka berdiri di posisi masing-masing lagi, seperti setiap hari dan malam di masa lalu, menjaga tempat yang tidak besar ini tetapi membawa semua harapan keluarga Yun. Apa yang salah? Kulanyi melihat Yun Feng tiba-tiba membuka matanya. Bahkan ada butir-butir keringat kecil di dahinya. Yun Feng membuka matanya dengan keringat di tangannya. Aku bisa merasakan lencana keluarga Yun terhubung, tapi kemampuanku tidak bisa bertahan lama. Kulanyi hanya bisa mengernyit. Bahkan Kaisar kelas 2 tidak bisa bertahan lama. Lencana keluarga Yun ini tampaknya berbeda dari yang Anda dapatkan sebelumnya dan yang dari keluarga Yun di benua barat. Yun Feng mengangguk. Tentang lencana keluarga Yun, saya pikir perlu untuk kembali ke benua barat. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menghubungi markas besar keluarga Yun dengan lencana keluarga Yun di benua barat. Feng Feng, apakah kamu memiliki petunjuk tentang markas besar keluarga Yun? Yun Feng terkekeh dan menyimpan lencana keluarga Yun dengan hati-hati. Mungkin, tidak ada jejak keluarga Yun di wilayah tengah. Mereka pasti berada di apa yang disebut wilayah dalam. Orang-orang itu memegang lencana keluarga Yun di tangan mereka, yang menunjukkan bahwa situasi keluarga Yun saat ini tidak optimis. Jika kita kembali ke benua timur, kita pasti harus membuka saluran spasial. Dengan level Mu Changhai saat ini, itu tidak cukup. Kulanyi mengerutkan kening. Yun Feng tersenyum. Saya tentu tahu itu. Saya hanya tidak tahu bagaimana keadaan senior Yao Guang. Jika memungkinkan, saya hanya bisa menyusahkannya. Yao Guang. Kulanyi mengerutkan kening. Bukankah dia terluka parah karena membangkitkan Mu Changhai? Dia sedang memulihkan diri sekarang, bukan? Yun Feng terkekeh saat liontin giok berbentuk naga muncul di tangannya. Aku akan bertanya pada senior Yao Guang sendiri. Akan sangat bagus jika dia bersedia membantu kita. Jika tidak, kami akan mencari cara lain. Yun Feng melintas ke Istana Naga. Karena dia hanya menyempurnakan level pertama dan kedua, dia langsung naik ke level kedua ketika dia memasuki Istana Naga. Melihat Yun Feng masuk, Erlei langsung berdiri. Yun Feng, kenapa kamu masuk? Yun Feng melirik Erlei. Apakah kamu baik-baik saja di sini? Apakah kamu ingin keluar? Erlei tertawa terbahak-bahak. Aku tidak akan keluar. Tempat ini cukup bagus. Itu kosong dan saya merasa cukup nyaman. Benar? Apakah ada binatang ajaib lain di sini? Tatapan Erlei tiba-tiba menjadi tajam. Yun Feng terkekeh. Tentu saja, senior Yao Guang, senior Yao Guang. Yun Feng berteriak keras. Suaranya yang indah terus bergema di ruang yang luas. Erlei tetap diam di samping. Kilatan cahaya ungu tiba-tiba melintas di matanya di balik tirai rambut. Yao Guang. Nak, kenapa kau memanggilku? Suara serak tiba-tiba datang dari kedalaman Istana Naga. Kemudian, tubuh pendek Yao Guang muncul di langit dalam sekejap. Dia memiliki wajah yang sangat muda, tetapi mata abu-abunya memancarkan martabat. Yao Guang memandang Erlei di belakang Yun Feng. Apakah kamu yang menyebabkan keributan di sini beberapa waktu lalu? Erlei tidak mengatakan apa-apa. Yao Guang mendengus dan melayang ke bawah untuk berdiri di depan Yun Feng. Katakan padaku, apa masalahnya? Saya mungkin bisa membantu Anda ketika suasana hati saya sedang baik. Yun Feng terkekeh. Aku ingin tahu bagaimana tubuh senior Yao Guang pulih. Yao Guang menyipitkan matanya. Mengapa? Apa kau ingin mengusirku? Bukan itu. Hanya saja kita harus menggunakan kemampuan spasial senior Yao Guang. Saya ingin membuka saluran spasial. Erlei tercengang dan menatap Yun Feng dengan heran, sementara Yao Guang tersenyum. Saluran spasial. Kau cukup licik, nak. Saya tahu kemampuan saya dengan cukup baik. Sayangnya, meskipun saya sudah pulih, saya tidak dapat membuka saluran spasial. Mengapa Anda tidak membiarkan Mu Changhai mencobanya? Yun Feng tersenyum. Bagaimana mungkin senior Yao Guang tidak mengetahui kekuatan Mu Changhai? Dia hanya mewarisi sebagian kecil dari kemampuanmu. Membuka saluran spasial terlalu sulit baginya. Yao Guang mendengus dingin dan tubuhnya tiba-tiba meluncur ke udara. Aku hanya membantumu terakhir kali karena kita membuat kesepakatan. Kali ini, aku tidak akan membantu. Yun Feng sama sekali tidak terlihat kecewa. Mungkin dia sudah mengharapkan jawaban Yao Guang. Dengan kepribadian aneh Yao Guang,
dia pasti tidak akan membantu dengan mudah. Tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan hal lain. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu, Senior Yao Guang. Yao Guang menyipitkan matanya dan menatap Yun Feng, seolah ingin melihat sesuatu di wajahnya. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar. Yao Guang, mengapa kamu harus mempersulit dia? 1195 Ayo pulang, 1. Itu bukan urusanmu. Jawab Yao Guang dengan sedih. Erlei tanpa sadar melihat sekeliling ketika dia mendengar suara itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Apa sebenarnya yang disebut Istana Naga Yun Feng? Berapa banyak orang yang terkunci di dalam? Yun Feng mengangkat alisnya. Dia tidak terbiasa dengan suara ini. Ketika Yao Guang dengan sengaja mempersulitnya, suara ini akan muncul. Yun Feng belum pernah berbicara dengan pemilik suara ini, jadi dia tidak tahu seperti apa suaranya. Keluarga Ling, yang memiliki hubungan denganmu, hanya bertahan karena gadis ini. Anda harus berterima kasih padanya untuk ini. Orang tua, tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Keganasan muncul di mata abu-abu Yao Guang dan ekspresinya langsung menjadi ganas. Kecanggungan tampak melintas di matanya. Hehehehe, suara itu tertawa, terdengar sangat lembut dan kuat. Yun Feng mengangkat wajah kecilnya. Aku sudah mendengar kamu berbicara berkali-kali. Aku ingin tahu siapa namamu. Namaku, haha, tidak perlu disebutkan. Gadis dari keluarga Yun, kamu tidak perlu meminta Yao Guang untuk membuka saluran luar angkasa. Istana Naga akan menanganinya untukmu. Yao Guang mendengus setelah mendengar itu. Yun Feng sangat gembira. Istana Naga bisa menghadapinya. Apakah ada arai teleportasi di Istana Naga? Jadi, ada teleportasi arai di Istana Naga. Yun Feng bertanya dengan heran dan suara itu tertawa lagi. Mengapa? Bukankah orang itu memberitahumu sesuatu ketika kamu mewarisi Istana Naga? Tuannya tidak memberitahunya apapun tentang Istana Naga. Sampai sekarang, Yun Feng hanya menggunakan Istana Naga sebagai wadah dimensi dan tempat budidaya. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada teleportasi arai di Istana Naga. Hal yang Anda miliki luar biasa. Cari tahu sendiri. Suara itu terdengar lagi. Yao Guang, gadis ini lumayan. Kamu terlalu kasar. Yao Guang tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan menghilang dari ruang ini, tetapi suara itu terus berlanjut. Arai teleportasi ada di tingkat keempat. Apakah Anda dapat membukanya atau tidak tergantung pada kemampuan Anda? Yun Feng. Yao Guang menghilang, dan Erlei akhirnya berjalan mendekat. Yun Feng? Apa itu Yao Guang dan suara itu? Yun Feng tersenyum dan menepuk pundak Erlei. Percaya padaku. Saya juga ingin tahu. Erlei tertegun. Yun Feng sudah menghilang dari tingkat kedua. Erlei berdiri di sana dengan linglung. Pada akhirnya, dia duduk bersila dan menopang dagunya dengan tangannya, bergumam, "Ao Jin, aku benar-benar tidak mengerti." Yun Feng memiliki hal seperti itu. Apa sebenarnya yang harus kamu khawatirkan? Untungnya, dia sesuai dengan seleraku, kalau tidak. Begitu Yun Feng keluar dari Istana Naga, matanya penuh kegembiraan. Dia memberitahu Kulanyi bahwa ada teleportasi arai di Istana Naga. Kulanyi juga sangat terkejut. Sementara Mu Changhai sedang memulihkan diri, Yun Feng dapat terus menyempurnakan Istana Naga. Level keempat, harusnya baik-baik saja dengan kemampuannya saat ini. Setelah arai teleportasi di tingkat keempat diaktifkan, akan lebih mudah baginya untuk bepergian ke berbagai tempat. Semua orang untuk sementara menetap di tempat ini, seolah-olah mereka jauh dari hiruk-pikuk dunia. Mo Changge diawasi dengan ketat dan tidak bisa pergi dengan mudah, yang membuatnya sangat frustasi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari pengawasan Kulanyi dan Yun Feng. Yun Feng bekerja keras untuk menyempurnakan Istana Naga. Dia telah menyempurnakan level pertama dan kedua di level penguasa, jadi dia seharusnya bisa menyempurnakan level keempat di level kaisar. Menyempurnakan tidak semudah yang dia pikirkan. Selain itu adalah Istana Naga. Yun Feng tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kecemasan di hatinya dan memperbaikinya dengan hati-hati. Yao Yao adalah orang yang paling bahagia selama periode waktu ini. Danau kecil di sebelahnya menjadi surganya. Tawa gembira Yao Yao terdengar setiap hari, yang membuat semua orang lebih santai. Mo Changge mencoba mendekati Yao Yao. Lagi pula, selain Yun Feng,
dia adalah satu-satunya gadis kecil yang lucu yang tersisa. Dia tidak menyangka Yao Yao menunjukkan giginya yang tajam tanpa ragu-ragu. Untungnya, Mo Changge mengelak tepat waktu, atau sepotong dagingnya akan terkoyak. Sejak saat itu, Mo Changge benar-benar berhenti. Dia sangat mengerti bahwa penampilan gadis cantik ini hanya untuk pertunjukan. Kulanyi meluangkan waktu untuk keluar dan mencari tahu lebih banyak informasi. Kematian Leng Mi menyebabkan dampak besar di Star Cloud School. Bagaimanapun, dia adalah salah satu tetua dari Star Cloud School. Dia mendengar bahwa Star Cloud School memburu dua orang yang pergi bersama Leng Mi hari itu. Namun, setelah lama mencari, mereka menemukan bahwa kedua orang itu sepertinya telah menghilang dari dunia. Pakar level dewa yang menyerang Leng Mi tidak pernah muncul lagi. Pada hari itu, Yun Feng dan Kulanyi tidak menarik perhatian siapapun di sepanjang jalan menuju Star Cloud. Banyak murid Star Cloud tidak ingat seperti apa rupa mereka berdua ketika mereka memikirkannya, yang menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Waktu berlalu dalam sekejap. Setengah tahun lagi telah berlalu. Cedera Mu Changhai akhirnya pulih sepenuhnya dengan bantuan cairan kuali emas dan dia bahkan membuat kemajuan. Dan penyempurnaan Istana Naga Yun Feng akhirnya mencapai tujuan aslinya. Tingkat keempat benar-benar disempurnakan. Ada total 9 lantai di Istana Naga, belum termasuk lantai 10 yang misterius. Begitu Yun Feng memurnikan sebuah lantai, suara pintu besar yang terbuka akan datang dari pikirannya, seolah-olah sebuah pintu kuno telah dibuka. Di belakang pintu ada dunia yang berkilauan. Setelah membuka level keempat, Yun Feng awalnya ingin terus menyempurnakan level kelima, tetapi dia menemukan bahwa dia telah mencapai batasnya. Dia hanya bisa menyempurnakan ke tingkat keempat di tingkat kaisar. Dia mungkin bisa terus menyempurnakan level kelima ketika dia mencapai level dewa. Namun, selama dia bisa menyempurnakan level keempat, itu sudah cukup untuk saat ini. Setelah memasuki tingkat keempat, apa yang dilihat Yun Feng bukanlah arai teleportasi, tetapi 3 layar besar yang masing-masing menampilkan pemandangan. Yun Feng melihat dengan hati-hati. Layar pertama menampilkan hutan berkabut. Hutan berkabut di sebelah kota Chunfeng di benua timur. Layar kedua menampilkan pemandangan lautan tak berujung. Lautan tak berujung, Yun Feng melihat air laut yang jernih dan terus-menerus melonjak di permukaan dengan hati-hati. Tempat kedua adalah lautan tak berujung, lalu, tempat ketiga. Yun Feng menoleh. Adegan yang ditampilkan di layar ketiga adalah hutan Inochen yang pernah dikunjungi Yun Feng di wilayah tengah. Hutan berkabut, lautan tak berujung, dan hutan Inochen. Ketiga tempat ini tidak acak. Itu pasti berarti sesuatu. Yun Feng bingung di benaknya dan tidak dapat menemukan apapun saat ini. Dia melangkah maju dengan ragu-ragu. Seketika, cahaya meledak dari bagian bawah layar dan arai teleportasi besar muncul. Bibir merah Yun Feng meringkuk saat melihat ini. Yun Feng tidak perlu bergantung pada saluran spasial antara benua timur dan benua tengah lagi. Sekarang dia memiliki 3 arai teleportasi ini, dia bisa bolak-balik secara langsung. Adapun untuk memasuki wilayah dalam, dia mungkin harus menggunakan cara lain. Saat ini, dia harus kembali ke benua barat untuk mengirim Mo Changge kembali terlebih dahulu. Kemudian, dia akan menanyakan sesuatu kepada Paman Tianfan. Dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang lencana keluarga Yun.